Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah setia melakukan kebenaran, sukacita mendukung pekerjaan Tuhan, jalan menuju kemakmuran holistik, menginspirasi orang lain untuk memuliakan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 3 Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Dari Penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa saudara datang dan bersaksi tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 3 Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat 4, yang merupakan surat singkat, yang dikaitkan dengan Rasul Yohanes. Pada masa itu, gereja Kristen mula-mula menghadapi tantangan dalam mempertahankan komunitas yang kuat dan suportif, khususnya dalam mendukung penginjilan, dan dalam menangani masalah kepemimpinan, keramah-tamahan, dan kebenaran. Surat ini membahas masalah ini dengan menyoroti pentingnya hidup sesuai kebenaran, dan mendukung rekan seiman yang sedang mengalami kesulitan, termasuk kondisi keuangan. Surat ini secara tradisional dikaitkan dengan Rasul Yohanes, yang oleh beberapa ahli disebut sebagai penatua. Surat ini ditujukan kepada seorang pria bernama Gayus, nama umum pada saat itu, dan kemungkinan besar adalah seorang pemimpin dalam komunitas Kristen. Yohanes menulis untuk memuji Gayus atas kesetiaan dan keramah-tamahannya kepada para misionaris keliling. Ini merupakan aspek penting dalam praktik kekristenan mula-mula, karena para misionaris ini bergantung pada dukungan umat setempat. Bagian ini menekankan hidup dalam kebenaran dan bertindak dalam cinta kasih. Yohanes mengungkapkan kegembiraannya saat mendengar bahwa Gayus berjalan dalam kebenaran, yang kemungkinan besar mengacu pada ketaatan pada ajaran Yesus, dan menjalani kehidupan yang berintegritas. Yohanes juga menghargai keramah-tamahan Gayus terhadap misionaris keliling, yang sangat penting bagi penyebaran agama Kristen. Keramahan ini termasuk menyediakan makanan, penginapan, dan sumber daya. Surat ini juga menyinggung pentingnya kepemimpinan yang baik, dan saling mendukung dalam komunitas Kristen. Oleh karena itu, bagian ini berfungsi sebagai dorongan pribadi bagi Gayus, dan sebagai instruksi umum bagi gereja Kristen mula-mula dalam memelihara komunitas yang suportif, dan berpusat pada kebenaran. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Surat Yohanes, meskipun singkat, membawa pesan mendalam yang sangat menyentuh hati kita saat ini. Saat kita menavigasi kompleksitas kehidupan modern, pesan-pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam kebenaran, mendukung pekerjaan Tuhan, dan menginspirasi orang lain melalui kesetiaan kita. Pertama, berjalan dalam kebenaran adalah hal mendasar dalam perjalanan rohani kita. Di zaman di mana misinformasi dan relativisme moral merajalela, berpegang pada ajaran Kristus dan menghayati kebenaran Injil adalah hal yang terpenting. Komitmen terhadap kebenaran ini tidak hanya memperkuat kesehatan rohani kita, namun juga mendatangkan sukacita dan stabilitas dalam hidup kita. Sukacita Yohanes saat mendengar kesetiaan Gayus, menggambarkan kepuasan dan dorongan mendalam yang didapat saat melihat orang lain teguh dalam iman mereka. Kedua, tindakan mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya melalui keramah-tamahan dan kemurahan hati, tetaplah penting. Teladan Gayus dalam menyediakan kebutuhan para misionaris keliling, menggarisbawahi pentingnya komunitas dan saling mendukung, demi perluasan kerajaan Allah. Saat ini, kita mungkin tidak menjumpai misionaris yang berjalan kaki, namun kita menemukan peluang untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam berbagai cara, misalnya melalui gereja lokal, badan amal,
dan dengan membantu mereka yang membutuhkan. Tindakan kebaikan tersebut merupakan ekspresi iman dan cinta kasih kita untuk pembangunan tubuh Kristus, dan mendukung pewartaan Injil. Yang terakhir, menghayati iman kita dengan jujur dan penuh dukungan, akan membuka jalan menuju kemakmuran holistik. Ini bukan hanya soal kekayaan materi semata. Ini mencakup kesejahteraan spiritual, mental, fisik, dan finansial. Ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran Tuhan, dan berinvestasi dalam pekerjaannya, kita merasakan kepenuhan berkat-berkat-Nya. Integritas dan kesetiaan kita menginspirasi orang lain, mendekatkan mereka kepada Tuhan, dan mendorong mereka untuk memuliakan Dia melalui kehidupan mereka sendiri. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk menerapkan kebenaran ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut cara praktis untuk melakukannya. Berusahalah secara sadar untuk mempelajari Alkitab dan menerapkan kebenaran ajarannya. Biarkan kebenaran firman Tuhan memandu keputusan, hubungan, dan tindakan kita. Komitmen ini mungkin mencakup menyisihkan waktu rutin untuk belajar Alkitab secara pribadi, atau bergabung dengan kelompok belajar Alkitab. Carilah peluang untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara aktif. Ini bisa berarti menyumbang ke gereja kita sendiri, menyumbangkan waktu dan keterampilan kita, atau memberikan bantuan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Renungkan sumber daya yang Anda miliki, baik waktu, uang, maupun bakat, dan temukan cara untuk menggunakannya demi kemuliaan Tuhan. Berusahalah untuk menjadi orang yang berintegritas dalam seluruh bidang kehidupan kita. Hal ini termasuk bersikap jujur dalam pekerjaan kita, adil dalam berurusan dengan orang lain, dan konsisten dalam nilai-nilai hidup kita. Kesetiaan kita dapat menjadi kesaksian yang kuat bagi orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Yohanes yang bersukacita karena kesetiaan Gaius, berupayalah untuk memberikan semangat dan mendukung rekan-rekan seiman. Rayakan keberhasilan mereka dalam iman, berikan dukungan selama perjuangan mereka, dan doakan pertumbuhan mereka. Membangun komunitas yang kuat dan suportif akan memperkuat seluruh tubuh Kristus. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri namun juga memberikan teladan yang kuat bagi orang lain, mengilhami mereka untuk mencari Tuhan dan memuliakan Dia melalui tindakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang abadi, dan teladan Gaius dalam setia berjalan dalam kebenaran dan mendukung pekerjaan-Mu. Tolonglah kami untuk berkomitmen menjalankan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengalami kesejahteraan yang holistik, dan menginspirasi orang lain untuk memuliakan-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu, bimbing kami menjadi orang-orang yang berintegritas, murah hati, dan memberi semangat. Semoga hidup kami menjadi bukti kasih dan kebenaran-Mu, menarik orang lain kepada terang-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.